Halo YouTuber, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sarifah Maca, konten kreator edukasi YouTuber. Di video ini saya akan bahas tentang strategi menambah subscriber. Bagaimana kita itu bisa membangun channel hingga kita itu memiliki komunitas penggemar sendiri. Oke teman-teman, simak video ini dari awal sampai akhir. Jangan di skip, jangan di skip, jangan di skip, jangan di skip ya. Menjadi YouTuber yang sukses, menjadi konten kreator yang memiliki banyak penggemar tentu adalah misi kita sebagai seorang konten kreator atau sebagai seorang YouTuber. Tapi untuk membuat channel atau membangun sebuah channel, kita itu tentunya harus punya tujuan dan alasan. Alasan kita itu bikin channel apa, tujuan kita itu bikin channel apa, supaya kita itu bisa memiliki sasaran yang tepat untuk mendapatkan audiens penonton yang akan menjadi target dari channel kita. Jika kita sudah menentukan alasan dan tujuan kita itu membuat konten apa, maka dengan mudah kita itu mencapai visi kita. Pas kita membuat konten, dengan mudah kita itu membangun komunitas penggemar, menjangkau audiens, target audiens kita itu siapa, itu sangat-sangat mudah sekali jika kita itu memiliki alasan dan tujuan yang jelas saat membuat konten. Setelah kita membuat tujuan dan alasan kita itu, menjelaskannya secara rinci, terutama pada diri kita sendiri, lalu kemudian kita rencanakan untuk membangun konten yang benar-benar konstan, konsisten, dan berkomitmen. Jadi di sini kita bikin channel nggak asal-asal bikin channel ya teman-teman, agar nanti kedepannya channel kita itu lebih cepat berkembang dan kita tuh benar-benar sukses di dunia per-YouTubean. Memang benar, bisa-bisa jika channel itu memiliki konten yang acak, terus hingga akhirnya bisa dimonetisasi, itu juga bisa. Hanya saja perkembangannya lambat ya teman-teman, cukup sulit bagi kita untuk bisa berkembang. Mengembangkan channel itu, menjangkau para penonton, itu cukup sulit, waktunya juga cukup lama. Hingga akhirnya yang membuat kita kesulitan juga kita sendiri sebagai para kreator ya teman-teman. Jadi setelah kita membangun sebuah channel, punya alasan dan tujuan yang jelas, punya rencana di saat kita itu membangun sebuah channel, maka dengan mudah kita itu mencapai misi kita, menjangkau para penonton, dan dengan mudah pula kita itu dikenal oleh sistem rekomendasi YouTube. Hingga akhirnya channel kita itu akan direkomendasikan oleh YouTube secara otomatis. Jadi di sini teman-teman harus punya rumus 3K ya teman-teman, untuk bisa membangun channel yang benar-benar segar, bugar, dan luar biasa tentunya. Apa itu rumus 3K? Konstan, konsisten, dan komitmen. Jadi kita itu harus konstan dalam membangun sebuah channel. Artinya kita itu harus tetap selalu konsisten dan berkomitmen, bertanggung jawab kepada diri sendiri terutama, terus kepada para penonton. Konten apa yang kita buat, bagaimana kita itu bisa menarik perhatian penonton, bagaimana caranya kita itu bisa memahami diri kita sendiri, memahami para penonton. Jika kita sudah memahami para penonton, tentu saja akan mudah bagi kita untuk membangun sebuah channel yang memiliki banyak penggemar dan bisa memiliki komunitas penggemar sendiri tentunya. Oke teman-teman, kita lanjut aja bahas tentang strategi menambah subscriber ya teman-teman. Jadi di sini saya akan membahas tentang strategi untuk menambah subscriber, membangun basis penggemar, memiliki banyak penggemar, memiliki komunitas YouTube sendiri, memiliki komunitas penggemar sendiri. Berikut adalah tips-tipsnya. Tapi teman-teman, sebelum kita lanjut bahas, bagi yang belum klik tombol subscribe, mohon dukungannya, supportnya agar channel Sarifah Maca terus berkembang dan
like serta komennya ya teman-teman. Berikan masukan, saran atau ide teman-teman di kolom komentar agar Sarifah Maca itu lebih kreatif, lebih aktif dan lebih memahami teman-teman tentunya saat teman-teman itu menonton videonya Sarifah Maca, kontennya Sarifah Maca. Nah teman-teman silahkan ketik aja di kolom komentar ya teman-teman, atau teman-teman juga bisa share kepada teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain tahu cara strategi agar subscriber kita itu bertambah dan channel kita itu tetap segar, bugar dan luar biasa tentunya. Oke teman-teman yang udah subscribe Sarifah Maca, terima kasih ya. Selalu hadir menonton Sarifah Maca, terima kasih. Tapi jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar ya teman-teman, agar Sarifah Maca itu bisa kembali mengunjungi channelnya teman-teman. Berikut ini adalah strategi menambah subscriber, membangun basis penggemar dan komunitas YouTube sendiri tentunya. Oke, simak video ini dari awal sampai akhir ya teman-teman, agar teman-teman itu bisa paham dengan jelas strategi menambah subscriber, membangun komunitas YouTube dan memiliki penggemar sendiri tentunya. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, jadilah diri sendiri. Sangat penting bagi kita untuk menjadi diri sendiri saat kita itu menjadi konten kreator ya teman-teman, menjadi YouTuber. Karena dengan kita menjadi diri sendiri, penonton akan tahu dan kenal siapa kita. Dengan penonton mengenal kita, maka penonton akan lebih mudah tertarik kepada kita. Nah, malah sebaliknya kalau seandainya kita itu nggak jadi diri sendiri, maka penonton juga bingung sendiri akhirnya ya teman-teman. Ya, misalnya yang ditonton itu siapa, terus yang kita ceritakan itu siapa. Jadi nggak asik kan teman-teman. Jadi untuk kita itu menjadi menarik, konten kita menjadi menarik, channel kita juga menarik, maka jadilah diri sendiri. Selanjutnya yang kedua, konsisten. Dengan kita konsisten, teratur, bikin konten, terus bikin konten kita itu terjadwal, maka akan dengan mudah penonton itu tuh menonton video kita secara konsisten juga ya teman-teman. Jadi kalau seandainya kita ingin mendapatkan hasil yang konsisten, tentu konsisten itu berawal dari diri kita sendiri. Ya, kita aturlah jadwalnya, kita buatlah menjadi channel kita itu menjadi terjadwal, kontennya kapan harus diupdate, harus diupload. Konsisten ini tentu tidak hanya membuat channel kita segar aja ya teman-teman, tetapi termasuk juga kita sendiri. Jika kita teratur bikin konten, tentu saja kesehatan kita bisa terjaga karena kita itu bisa mengatur kapan kita itu harus edit video, harus upload video, dan kapan kita itu tuh bisa berinteraksi dengan para penonton. Maka buatlah jadwal sesuai dengan kenyamanan teman-teman dan para penonton teman-teman. Teman-teman harus paham yang namanya kenyamanan diri sendiri dan penonton ya teman-teman. Terus lagi yang ketiga, buatlah brand kamu sendiri dan tradisi keunikan yang ada di channel kamu sendiri. Buatlah itu seperti yang ada di YouTube Studio Versi Dashboard, itu ada branding seperti ini. Saya bikin branding sendiri seperti ini ya teman-teman. Dan mengenai keunikan tradisi yang ada pada channel kita, pada diri kita, buatlah agar penonton bisa tahu kita tuh punya keunikan sendiri ya teman-teman. Seperti contohnya aja si JJ ya teman-teman, punya keunikan dan tradisinya sendiri seperti selebel kan, itu si JJ. Sedangkan kalau teman-teman itu keunikan dan tradisi teman-teman di channel teman-teman itu seperti apa, teman-teman ekspresikanlah di dalam konten teman-teman tersebut agar konten teman-teman itu lebih hidup tentunya, dan penonton lebih tahu ciri khas teman-teman itu seperti apa, hingga akhirnya penonton lebih mudah mengingat dan mengenal channelnya teman-teman. Dengan kita membuat branding merek kita sendiri, maka dengan mudah penonton itu mengenal channel kita, dan channel kita itu juga mudah dikenal oleh sistem rekomendasi YouTube. Jadi lebih baik kalau teman-teman itu punya channel sendiri, punya brand sendiri, lebih baik teman-teman ungkapkan dan ekspresikan dirinya teman-teman. Jangan misalnya ini ya teman-teman, jangan teman-teman itu bikin
konten kata si anu, kata si ini, kata si itu. Nah, itu tuh sebaiknya dihindari ya teman-teman, karena kita itu bikin konten, kita itu sebagai kreator, tentu saja kita adalah orang yang kreatif. Jadi untuk menjadi orang yang kreatif, kita itu harus menjadi diri kita sendiri, kita harus ungkapkan. Nah, kalau menurut saya, nah ini adalah tips dari saya. Maka dengan demikian, channelnya teman-teman itu lebih berkualitas dan kontennya teman-teman lebih menarik bagi para penonton tentunya. Kalau seandainya teman-teman pakai itu kata si anu kan seperti ini, kata si itu kan seperti ini, kalau kata itu begini. Nah, itu tuh lain lagi versinya ya teman-teman. Itu tuh bisa jadi membuat para penonton tidak mengenal siapa teman-teman, dan para penonton lebih tertarik melihat channel sebelah. Jadi itulah tujuannya kita itu bikin branding sendiri, bikin merek sendiri, bikin keunikan kita sendiri, bikin kreator, bikin kreatif kita sendiri. Jadi jadilah diri sendiri. Untuk menjadi konten kreator, menjadi youtuber yang sukses, tentu kita tuh harus menjadi diri sendiri ya teman-teman, memiliki merek sendiri, memiliki keunikan sendiri. Maka dengan demikian kita itu dengan mudah dikenal oleh rekomendasi YouTube dan juga dikenal oleh para penonton dan para penggemar kita tentunya. Selanjutnya lagi yang keempat, batasi kreativitas kamu. Jadi memang ya teman-teman, pas awal-awal kita jadi konten kreator, pas awal-awal kita itu ingin jadi youtuber, ingin membuat konten di channel kita, memang kita itu dalam imajinasi kita, dalam pikiran kita tuh memiliki banyak ide tentunya ya teman-teman, karena kita tuh orang yang kreatif, kita adalah seorang kreator, kita tuh kreatif, dan kita mungkin tentu saja tidak mau dibatasi. Jadi kita tuh bisa jadi waktu itu pas di awal-awal jadi youtuber pemula, kita tuh bingung menentukan jenis channel kita, karena kita tuh bisa jadi multi talent ya teman-teman, kreatif dalam hal apapun, hingga akhirnya kita bikin konten yang acak-acak. Hari ini kita bikin yang ini, hari itu kita bikin yang itu, hingga akhirnya konten kita acak-acak dan jenis channel kita juga tidak bisa ditentukan oleh sistem rekomendasi YouTube. Itulah gunanya kita tuh harus membatasi kreativitas kita agar jenis channel kita itu juga jelas dan konten kita terbatas. Dengan kita membatasi kreativitas kita, membatasi jenis channel kita, dengan mudah jenis channel kita itu dikenal oleh rekomendasi YouTube, dan kita juga dengan mudah menjangkau target audiens kepada siapa channel kita itu ditampilkan, kepada siapa channel kita itu dipromosikan, dan siapa saja yang akan menyukai dan mengagumi konten-konten yang telah kita buat. Yang kelima, bertanggung jawablah kepada para penonton. Jadi kita tuh bikin konten gak hanya untuk diri kita sendiri aja ya teman-teman, gak hanya untuk mengekspresikan kreativitas kita, mengekspresikan ide kita atau hobi kita. Kita itu juga harus bisa bertanggung jawab kepada penonton, memahami penonton, yang disukai penonton itu apa, yang diminati penonton itu apa. Kita harus memahami para penonton. Dengan kita memahami penonton, bertanggung jawab kepada penonton, maka dengan mudah kita itu mendapatkan penonton yang mengagumi kita tentunya, menjadi subscriber kita, menjadi penggemar kita. Maka itulah tujuan kenapa kita tuh harus bertanggung jawab kepada penonton, memberikan konten yang penuh informasi, manfaat, hiburan, atau keunikan-keunikan yang bikin penonton itu tertarik dan suka dengan konten yang telah kita buat. Dengan kita bertanggung jawab kepada para penonton, maka channel kita menjadi channel yang terpercaya dan dipercaya. Jika channel kita sudah terpercaya dan dipercaya oleh para penonton, tentu saja channel kita cepat berkembang dan konten kita juga memiliki banyak penonton tentunya. Dan jam tayang kita juga bertambah, subscriber kita juga meningkat. Itulah kenapa kita tuh harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Tidak hanya bertanggung jawab kepada diri kita aja atau pada channel kita aja, tetapi kita juga harus bertanggung jawab kepada penonton, memberikan informasi yang benar, memberikan informasi yang jelas, memberikan manfaat kepada para penonton, menghibur penonton, atau juga kita bisa memperlihatkan keunikan, ide-ide dan inspirasi kita kepada para penonton. Tentunya ini adalah sumber informasi dan manfaat untuk para penonton juga ya teman-teman, agar penonton tersebut juga nyaman melihat dan menonton konten yang ada di channel-channel kita. Dan yang keenam, mintalah masukan kepada para penonton. Di sela-sela kita bikin konten, kita membuat konten, ingatkanlah pada para penonton untuk mengetik
masukan, ide, dan saran teman-teman ke kolom komentar. Dengan kita mengingatkan penonton untuk memberikan inspirasi, ide, atau komentar di kolom komentar yang ada di konten kita, maka itu juga akan membuat para penonton nyaman dan ingin mengikuti video-video kita selanjutnya. Selalu mengikuti konten-konten yang telah kita buat, selalu mengikuti video-video yang telah kita update di channel kita. Itulah tujuannya kita itu meminta masukan dari para penonton. Tidak hanya kita itu membuat kita menjadi kreatif, membuat channel kita itu bagus, konten kita bagus, tetapi juga itu membuat para penonton tertarik mengikuti semua konten-konten yang telah kita update di channel kita. Yang ketujuh, ingatkan juga untuk para penonton mengklik tombol subscribe dan aktifkan lonceng ya teman-teman, agar penonton itu bisa mendapatkan notifikasi dari channel teman-teman, kapan video teman-teman itu diupdate dan kapan teman-teman bisa melakukan live streaming. Dengan teman-teman mengingatkan para penonton untuk mengaktifkan lonceng notifikasi yang ada di YouTube, maka dengan demikian bisa jadi kemungkinan besar penonton teman-teman akan ikut serta dalam mengikuti live streamingnya teman-teman dan menonton video-video yang teman-teman update di channel. Yang terakhir yang ke-8, teman-teman cobalah untuk live streaming ya teman-teman. Dengan teman-teman aktif di live streaming, maka dengan mudah penonton terhubung dengan teman-teman dan penonton merasa nyaman karena telah terhubung secara nyata dengan konten kreator. Itulah yang membuat para penggemar itu atau para penonton itu nyaman untuk menjadi subscribernya teman-teman. Dengan cara teman-teman itu terhubung secara nyata dengan para subscriber, dan hingga akhirnya subscriber atau penonton teman-teman tersebut bersedia untuk menonton video-video teman-teman itu kembali. Itulah dia 8 cara atau 8 strategi strateginya Sarifah Maca untuk menambah subscriber dan membangun channel yang segar, bugar, dan luar biasa hingga akhirnya channel kita itu cepat berkembang dan kita memiliki banyak subscriber. Tentunya teman-teman harus ingat rumus 3K tadi ya teman-teman, konstan, konsisten, dan komitmen. Dan ingat selalu tujuan dan alasan teman-teman membangun channel itu apa hingga akhirnya teman-teman dengan mudah untuk mencapai visi teman-teman dalam membuat channel. Oke, Sarifah Maca undur diri dulu. Semoga teman-teman sehat selalu dan semangat serta sukses tentunya di dunia per-YouTubean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.